Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata lal khair ibtigha'a wajhillah wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan terjemahan kitab Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, yang disusun oleh Profesor Dr. Zaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Hasani, yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Ahsan Ghazali MA. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia dan musim yang agung. Ia merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Perbuatan taubat di bulan itu adalah suatu keberuntungan yang besar, meningkatkan taat kepada Allah. Pada saat itu bagaikan berdagang yang mendapatkan laba melimpah. Allah telah menjadikan bulan Sya'ban sebagai waktu untuk berpacu dalam kebajikan, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat di bulan itu dengan suatu ketentraman dan ketenangan. Barang siapa yang membiasakan dirinya rajin beribadah di bulan itu, maka ia akan mendapatkan keberuntungan kelak di bulan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bulan tersebut dinamakan bulan Sya'ban karena merupakan suatu bulan yang melahirkan aneka ragam kebaikan. Ada yang mengatakan Sya'ban berasal dari kata sya'bana, yang berarti mencuat dan jelas. Ada yang mengatakan bahwa nama Sya'ban berasal dari kata asyi'bu, yang berarti jalan terjal di lereng gunung. Dan Sya'ban merupakan suatu jalan menuju kepada kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa Sya'ban berasal dari kata asy'abu, yang artinya menutup lubang. Di bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala merekatkan hati para hambanya yang sedang retak. Di bulan itu hati yang galau, risau, dan gundah akan mendapatkan siraman ketenangan dan kebahagiaan. Dalam buku kecil ini penulis mengupas permasalahan seputar bulan Sya'ban. Apa sajakah yang terjadi di bulan itu? Dan kenapa umat Islam merayakan bulan Sya'ban dan berupaya kembali kepada Allah dengan memperbanyak taubat, ibadah, dan beragam amal soleh di dalamnya? Kenapa umat Islam pada bulan itu menghidupkan hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah, berziarah kepada Rasulullah, dan meramaikan Baitullah dengan melakukan sholat, tawaf, dan umrah? Sebelum penulis memasuki pokok masalah, penulis akan mengaturkan sebuah mukaddimah yang penting sebagai pembuka dari permasalahan-permasalahan yang akan dikupas dalam pembahasan ini. Seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, merupakan suatu kaidah yang berlaku dan ditetapkan oleh pakar keilmuan bahwa suatu masa itu menjadi mulia disebabkan adanya beberapa peristiwa yang terjadi pada masa itu. Peristiwa itulah yang menjadi dasar atas diperolehnya suatu nilai yang diperhitungkan bagi masa-masa tertentu. Kadar kebesaran suatu peristiwa yang terjadi akan menjadi tolak ukur kebesaran yang didapatkan oleh suatu masa, dan sejauh mana kemuliaan suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sejauh itu pula kemuliaan yang didapatkan oleh masa tersebut. Selama keterikatan manusia kepada suatu peristiwa itu kuat dan dampak dari peristiwa itu sangat besar, maka keterkaitan dan pengaruh yang mereka terima dari masa itu juga besar dan kuat pula. Dari sini akan menjadi jelas
bahwa tujuan pokok diangkatnya permasalahan ini adalah untuk mengkaitkan umat dengan sejarah dan menajamkan pemahaman mengenai kepekaan keagamaan mereka dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang bernuansa agama. Memang benar bahwa cara berdakwah seseorang untuk memberikan pengertian kepada kebenaran amatlah beragam. Mereka sangat beragam dalam mengantarkan kepada sebuah pemahaman yang benar dan tidak mungkin menggunakan metode yang tunggal. Akan tetapi tujuan pokok adalah satu. Tidak mungkin ada perbedaan di antara mereka. Sesungguhnya ketika kita mengajak untuk mengkaitkan umat dengan sejarah dengan cara mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan emas pada momentum tertentu yang pernah diukir oleh sejarah, sesungguhnya kita pada dasarnya yang terjadi adalah hanya mengajak kepada kebenaran yang hakiki, akidah yang benar, jalan yang lurus dan fitrah yang sejati. Karena momentum-momentum tersebut adalah merupakan sejarah dalam kehormatan kita. Dari kaidah di atas kita selalu berpacu untuk mengajak kepada setiap kebaikan dan kebenaran. Yang sesungguhnya atas izin Allah adalah bisa diterima karena berdiri di atas kaidah usuliyah yang universal. Seraya kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan emas tersebut di setiap momentum dengan semangat yang berkobar untuk mengingat sejarah dan masa lalu yang cemerlang agar diingat kembali dalam hati sanubari sebagai suatu pelajaran yang amat berharga. Hal tersebut adalah suatu pembelajaran ilmiah yang mana perguruan tinggi manapun berikut para dosen dan mata kuliahnya tidak akan mampu menyampaikan pembelajaran tersebut, atau sekolah manapun dengan berbagai macam metode dan sistemnya tidak akan mampu menjadikan manusia seakan-akan hidup, mengalami dan merasakan sebuah peristiwa yang sudah jauh berlalu, baik secara sentuhan hati maupun akal pikiran dan perasaan. Sesungguhnya ketika kita merayakan peringatan Maulid, peringatan Hijrah, peringatan Isra dan Miraj, atau momentum bulan Sya'ban, hanyalah ingin mengajak manusia kepada suatu keterkaitan dan kesinambungan akal, hati, dan emosi mereka dengan hakikat peristiwa-peristiwa bersejarah yang memenuhi dan selalu menghiasi sepanjang masa. Hal tersebut bukan berarti kita mengkultuskan masa atau mempertuhankannya. Akan tetapi hal itu dilakukan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, Zat yang menciptakan suatu masa dan wahana. Suatu pengagungan hamba kepada Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Di samping itu juga sebagai bentuk pengagungan kepada seseorang yang menjadi sebab terjadinya suatu peristiwa dan mempunyai peran serta andil dalam suatu peristiwa. Sebagai bentuk penghormatan kepada seorang yang mencintai terhadap yang ia cintai. Penghormatan kepada seseorang yang mempunyai suatu kebajikan karena ia telah dipilih dan dijadikan Allah untuk mengukir sebuah peristiwa besar yang bersejarah. Kami kadang-kadang merasa heran dengan beberapa pemikiran yang sangat sempit, yang suka melupakan pemeran utama suatu peristiwa bersejarah, yang mana sejarah tersebut terjadi karenanya, untuknya, bersamanya, dan berkaitan dengannya. Suatu pemikiran yang hanya memandang sebuah peristiwa dari segi suatu kejadian tanpa menghiraukan pemeran utama suatu peristiwa. Demikian itu tanpa ragu lagi adalah merupakan hakikat bid'ah, bahkan merupakan kebodohan yang fundamental serta kedangkalan berpikir. Sesungguhnya kita tidak mengagungkan sebuah masa karena hanya sebuah masa itu sendiri, atau mengagungkan suatu tempat karena hanya sebatas tempat itu sendiri. Dan jika demikian adanya, maka menurut kami itu adalah merupakan kategori syirik.
Akan tetapi kami memandang lebih jauh dan lebih besar, serta lebih tinggi daripada sekedar pengagungan tersebut. Kita tidak mengagungkan dan menghormati seseorang hanya karena fisik dan zatnya. Akan tetapi lebih daripada itu, kita justru melihat kepada kedudukan, derajat, kemuliaan, kecintaan, dan lain-lain. Apakah perbuatan seperti itu berdosa? Maha suci Engkau, ya Rabbi. Ini adalah dusta yang besar. Wa sallallahu ala khatimi rusulihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada apakah di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban terjadi beberapa peristiwa dan kejadian yang seharusnya mendapatkan perhatian tersendiri. Dengan mengadakan berbagai macam kegiatan seperti acara-acara seremonial, peringatan, seminar, dan pertemuan-pertemuan religi yang lain. Kami akan menuturkan sebagian peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah perpindahan kiblat. Pada bulan Sya'ban terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebenarnya Rasulullah SAW sendiri sudah sangat menunggu-nunggu dan mendambakan hal tersebut. Setiap hari beliau selalu bangun dan memandang ke atas, mengharap datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Allah memberikan apa yang membuat beliau menjadi tenang dan bahagia. Allah menurunkan sebuah ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sesungguhnya kami telah melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah 144. Hal itu sesuai dengan firman Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Surat Ad-Duha ayat 5. Sehingga apa yang dikomentarkan oleh Sayyidah Aisyah telah menjadi sebuah kenyataan. Yaitu Ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Rawahul Bukhari. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali Ia selalu segera mengabulkan apa yang engkau inginkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kendati demikian, Rasulullah SAW tidak ridho kecuali terhadap hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Syekh Abu Hatim Al-Busti berkata, orang Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan dan 3 hari. Demikian itu karena Rasulullah SAW tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu Allah memerintahkan beliau menghadap Ka'bah pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Seterusnya adalah pelaporan amal. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah ia merupakan bulan dilaporkannya amal perbuatan manusia. Pelaporan ini adalah pelaporan yang sifatnya lebih luas daripada pelaporan-pelaporan yang lain. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu
uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Qala al-Mundhiri rawahun Nasa'i. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Syaban. Lalu beliau bersabda, bulan itu banyak dilupakan oleh manusia. Ia adalah suatu bulan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia adalah suatu bulan yang mana pada saat itu amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan aku ingin ketika amal perbuatanku dilaporkan, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Imam Al-Mundhiri berkata, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Penulis berkomentar bahwa hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Pelaporan amal perbuatan manusia itu tidak hanya terjadi di bulan Sya'ban saja, melainkan berdasarkan beberapa hadis, ada beberapa kali pelaporan amal pada waktu yang berbeda-beda, dan hal itu tidak menjadikan saling menafikan. Karena setiap laporan mempunyai pengertian dan tinjauan hukum tersendiri yang berkaitan dengan masing-masing pelaporan. Pelaporan amal di siang hari dan di malam hari telah disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanam yakhfadul qista wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail hijabuhun nur lau kasyafahu la akhraqat sabahatu wajhi man daha ilaihi basaruhu min khalqihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri seraya menyampaikan 5 kalimat. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak seyogyanya jika ia tidur. Allah itu berhak mengurangi pembagian dan menambah pembagian yang lain. Dilaporkan kepadanya amal perbuatan di waktu malam sebelum dilaporkan kepadanya amal perbuatan di waktu siang. Dan dilaporkannya amal perbuatan di waktu siang sebelum dilaporkannya amal perbuatan di waktu malam. Hijabnya adalah cahaya. Jika hijab itu dibuka, niscaya kilauan zatnya akan membakar seluruh makhluknya hingga akhir penglihatannya. Imam Al-Munawi berkata, arti pelaporan amal perbuatan manusia yang terkandung dalam hadis di atas adalah dilaporkannya amal perbuatan siang hari di malam perbuatan yang tiba setelahnya, dan dilaporkannya amal perbuatan malam hari pada permulaan siang hari yang jatuh setelahnya. Karena sesungguhnya para malaikat yang tugasnya berjaga akan naik di atas permulaan siang hari dengan membawa laporan amal perbuatan malam hari ketika telah berakhir. Begitu pula mereka akan naik di waktu permulaan malam hari dengan membawa laporan amal perbuatan siang hari. Demikian itu Imam Al-Munawi mengisyaratkan pada sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Shahihain dari riwayat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum ay yatanawabuna
malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wahum yusalluna wa atainahum wahum yusalluna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bergantian para malaikat pencatat amal perbuatan di malam hari dengan malaikat pencatat amal perbuatan di siang hari. Mereka berkumpul di saat sholat subuh dan sholat asar. Maka para malaikat yang semalaman dengan kalian akan naik. Lalu Allah bertanya, dan ia adalah maha mengetahui, bagaimana keadaan hamba-hambaku di saat sedang engkau tinggalkan dan di saat engkau sedang datang kepadanya? Para malaikat itu pun menjawab, aku tinggalkan mereka sedang dalam keadaan melakukan sholat, dan di saat aku datang pun mereka juga sedang dalam keadaan sholat. Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib berkata, hadis tersebut di atas juga meriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya. Adapun lafaz di sebagian riwayatnya adalah tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri wa salatil asri fayajtami'una fi salatil fajri fatas'udu malaikatul laili wa tabitu malaikatun nahar wa yajtami'una fi salatil asri fatas'udu malaikatun nahar wa tabitu malaikatul lail fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi fayaquluna atainahum wahum yusalluna wa taraknahum wahum yusalluna faghfir lahum yaumaddin. Para malaikat yang bertugas menulis amal perbuatan manusia di waktu malam dan di waktu siang berkumpul di waktu sholat subuh dan sholat asar. Mereka berkumpul di waktu sholat subuh, kemudian malaikat yang bertugas di waktu malam hari naik, sedangkan malaikat yang bertugas di waktu siang hari menjalankan tugasnya, dan mereka berkumpul di waktu sholat asar. Kemudian malaikat yang bertugas di waktu siang hari naik, sedangkan malaikat yang bertugas di waktu malam hari menjalankan tugasnya. Lalu mereka bertanya kepada mereka, bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Lalu mereka menjawab, ketika kami mendatangi mereka, mereka sedang sholat, dan ketika kami meninggalkan mereka, mereka juga sedang sholat. Mohon engkau berkenan mengampuni mereka kelak di hari pembalasan. Wahai saudaraku seiman, camkanlah pada diri kalian bahwa engkau selalu disertai oleh para malaikat, baik di waktu malam maupun di waktu siang, yang terus-menerus memantau amal perbuatanmu, lalu dilaporkanlah kepada Allah, Zat yang Maha Agung. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'alil qadri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan garama warzuqil qula halalan daima wa akhila jaqi'a ulama nadha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birida min qal'uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an tadiyana rusulul manun wa khfir waslur anda karaman satar wa salatu wa idaqzal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa
بكتاب به للناس شفاء وعلى آل كرام شرفاء وعلى صحب مصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah.